Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safila Syahida Al-Haq dengan NIM 2103211001119. Saya berasal dari kelas Agribisnis D. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil mini riset saya, yaitu yang berjudul Analisis Usaha Tani Tebu pada Petani di Desa Karobelah, Kecamatan Mojokerto, Kabupaten Jombang. Untuk topik yang akan saya bahas di sini ada yang pertama pendahuluan, yang kedua gambaran umum, yang ketiga perhitungan kelayakan finansial, keempat ada identifikasi resiko usaha tani, kelima pembiayaan usaha tani, kemudian kegiatan kemitraan, dan yang terakhir perencanaan usaha tani. Yang pertama ada pendahuluan. Usaha tani tebu di Desa Karobelah ini khususnya dari sisi pendapatannya masih terbilang sangat kurang. Dikarenakan harga gula di pasaran sering mengalami naik turun. Dan di samping itu, petani dalam berusaha tani belum mendapatkan dukungan dari pemerintah, sehingga pendapatan petani tebu rakyat ini masih terbilang rendah. Maka dari itu, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui kelayakan usaha tani dari aspek finansial, serta permasalahan yang terjadi pada usaha tani tebu milik Bapak Sulaiman di Desa Karobelah, Kecamatan Mojokerto, Kabupaten Jombang ini. Kemudian ada gambaran umum. Komoditas tebu di Desa Karobelah ini masih tergolong kurang maju. Dalam proses penanaman, perawatan hingga panennya masih menggunakan metode konvensional. Pemilihan lokasi ini didasari oleh beberapa hal, yakni segi efisiensi waktu. Tempat penelitian ini dekat dengan rumah peneliti. Kemudian, usaha tani milik Bapak Sulaiman ini juga merupakan salah satu usaha tani yang paling tua di desa ini karena berasal dari usaha turun-temurun. Selanjutnya ada identitas responden. Nama petaninya yaitu ada Bapak Ahmad Sulaiman, pendidikan SMP sederajat, umurnya 55 tahun. Untuk jenis komoditasnya yaitu tebu, luas lahannya 1 hektar, status kepemilikan lahan milik pribadi, masa tanamnya sekitar 10-12 bulan. Untuk alamatnya Dusun Karobelah 3, Desa Karobelah, Kecamatan Mojokerto. Selanjutnya masuk ke pembahasan. Yang pertama ada perhitungan kelayakan finansial. Yang pertama ada total biaya. Di sini total biaya itu berasal dari penjumlahan dari total biaya tetap dan total biaya tidak tetap atau variable cost. Total biaya tetap ini diperoleh dari biaya yang dikeluarkan untuk cangkul, garpu, pompa air, traktor, dan lain-lain yang bersifat tetap dan tidak berubah dan bisa digunakan berulang kali. Sedangkan total biaya tidak tetap ini adalah total biaya yang dikeluarkan untuk bahan-bahan yang sekali pakai seperti pupuk, tetes, benih, dan lain-lain. Didapatkan hasil total biaya di sini 11.580.000. Kemudian total pendapatan. Total pendapatan yaitu diperoleh dari penerimaan dikurangi total biaya produksi. Penerimaan di sini yaitu hasil dari penjualan hasil panen tepung, yaitu sebesar 33.600.000 dan dikurangi total biaya produksi sebesar 11.580.000 dan didapatkan hasil 22.020.000. Kemudian RC rasio, perhitungan RC rasio yaitu mempunyai rumus penerimaan usaha dibagi total biaya produksi.
Penerimaan usaha sebesar 33.600.000 dibagi total biaya produksinya 11.580.000 dan didapatkan hasil 2,9. Berdasarkan perhitungan hasil analisis rasio RC rasio ini didapatkan 2,9, maka untuk setiap biaya yang dikeluarkan usaha tani tebu akan didapatkan penerimaan sebesar 290.000. Hal ini menunjukkan bahwa setiap nilai rupiah yang dikeluarkan dalam produksi akan memberikan manfaat sejumlah nilai penerimaan yang diperoleh yaitu sebesar 2,9. Hasil RC rasio 2,9 ini menunjukkan bahwa lebih besar dari 1, maka usaha tani tebu ini layak untuk dilanjutkan usaha taninya. Selanjutnya ada BEP harga. BEP harga dengan rumus biaya tetap dibagi 1 dikurangi biaya variabel per panen dibagi harga jual per panen. Biaya tetap yaitu 3.455.000 dibagi 1 dikurangi biaya variabel yaitu 8.125.000 dibagi harga jual panen sebesar 33.600.000. Diperoleh hasil sebesar 4.546.052. Dari hasil perhitungan di atas didapatkan nilai BEP yaitu sebesar 4.546.000 dalam satu kali panen. Jadi untuk mencapai titik impas atau agar usaha tani tebu ini tidak mengalami kerugian, maka hasil yang diperoleh oleh Bapak Sulaiman minimal sebesar Rp 4.546.000. Karena jumlah pendapatan yang dihasilkan oleh Bapak Sulaiman tadi sekitar 22 juta, maka usaha ini layak untuk diteruskan atau dijalankan. Selanjutnya ada BEP unit, yaitu yang mempunyai rumus total biaya tetap dibagi harga jual per panen dikurangi biaya variabel unit per panen. Total biaya tetapnya yaitu sebesar 3.455.000 dibagi harga jual 33.600.000 dikurangi 8.125.000 dan diperoleh hasil 13 kilogram. Jadi untuk mencapai titik impas atau agar tidak mengalami kerugian, maka Bapak Sulaiman ini harus menghasilkan 13 kilogram tebu atau 0,13 kuintal. Nah, karena Bapak Sulaiman ini menghasilkan sekitar 500 kilogram atau 500 kuintal, maka usaha tani Bapak Sulaiman ini layak untuk dijalankan. Selanjutnya ada payback period. Dengan rumus investasi awal dibagi total penerimaan petani. Investasi awal yaitu jumlah biaya dibagi total penerimaan petani sebesar 33.600.000, yaitu memperoleh nilai 0,34. Jika dijadikan bulan, maka 0,34 dikali 12 bulan sama dengan 4,08 bulan kita genapkan menjadi 4 bulan. Dan 0,34 dijadikan hari yaitu
10 hari. Jadi nilai payback period dari usaha tani tebu Bapak Sulaiman ini sebesar 4 bulan 10 hari. Berdasarkan perhitungan ini, maka dihasilkan waktu pengembalian biaya investasi usaha tani milik Bapak Sulaiman ini dalam jangka waktu 4 bulan 10 hari untuk memperoleh nilai balik modal yang sudah digunakan di awal tadi. Nah, selanjutnya ada pembiayaan usaha tani. Dari segi modal yang digunakan oleh Pak Sulaiman ini dalam usaha tani tebunya berasal dari modal pribadi dan pinjaman kredit bank keliling. Jadi kredit bank keliling ini biasanya dari pihak bank ada yang ke desa-desa dan berkumpul di satu rumah warga, dan untuk orang-orang yang mau meminjam kredit ini akan berkumpul di tempat tersebut. Untuk kendalanya yaitu Bapak Sulaiman ini tidak dapat membayar angsuran. Kan jadi sistem pembayaran kredit bank keliling ini angsuran per bulan. Nah, sedangkan hasil panennya itu kan 1 tahun sekali. Jadi Bapak Sulaiman ini tidak bisa membayar angsuran karena mendapatkan uang setelah panen yaitu 1 tahun sekali. Nah, Bapak Sulaiman ini berhutang lagi kepada saudara maupun tetangganya untuk membayar angsuran bank tersebut dan akan dikembalikan ketika sudah panen. Kemudian strategi yang ditawarkan oleh peneliti yaitu Bapak Sulaiman ini dapat memanfaatkan program asuransi pertanian yang telah disediakan oleh pemerintah. Pemerintah menciptakan program pengembangan usaha agribisnis pertanian atau PUAP yang berdiri pada tahun 2008. Untuk penjelasan dari PUAP sendiri ini, PUAP ini merupakan program dari pemerintah yang peminjaman modalnya ini dikoordinir oleh Gapoktan atau Gabungan Kelompok Tani setempat. Program ini merupakan salah satu program bantuan penerimaan modal dari dana bantuan langsung masyarakat PUAP. Mohon maaf, peran PUAP ini petani dapat menerima modal baru dari dana bantuan langsung masyarakat PUAP yang sangat bervariasi tergantung dari modal awal atau kepemilikan petani. Namun, tambahan modal PUAP ini merupakan utang kepada petani yang harus dilunasi dengan jasa sebesar 1,9% per bulan. Dengan adanya penambahan modal ini, program PUAP yang diprakarsai pemerintah dapat dimanfaatkan dengan baik untuk membeli pupuk maupun peralatan pertanian lainnya. Selanjutnya ada identifikasi usaha tani. Yang pertama ada faktor penyebab resiko. Yang pertama ada iklim. Seperti yang kita ketahui, iklim akhir-akhir ini tidak dapat diprediksi dan berubah-ubah tidak pada waktunya. Kemudian ada hama, yaitu serangan hama penyakit. Di semua tempat pastinya banyak sekali serangan hama dan penyakit. Terus yang ketiga yaitu harga sarana dan prasarana. Harga sarana dan prasarana dari
dari usaha tani ini berubah-ubah karena kita tahu sendiri harga di pasaran itu sering naik turun. Jadi dari Bapak Sulaiman sendiri tidak bisa memprediksi dan kadang juga dapat mengalami kerugian. Terus kemudian harga jual. Harga jual ini dari Bapak Sulaiman sendiri katanya naik turun. Kadang kalau kadang bisa naik drastis dan kadang juga bisa turun drastis. Selanjutnya strategi yang dapat ditawarkan. Yang pertama yaitu menggunakan salah satu varietas pada lahan yang berbeda untuk menghindari penggunaan benih yang tidak tersertifikasi. Sebagian besar petani mendapatkan benih dari swadaya kelompok yang berasal dari jenjang bibit yang sudah tersertifikasi. Yang kedua, menekankan penggunaan teknologi untuk penggunaan teknologi usaha tani yang sesuai dengan rekomendasi. Di antaranya, bila terjadi kerusakan, segera dilakukan penyulaman. Jika terjadi kesulitan juga, dapat meminta bantuan gabungan kelompok tani setempat. Yang ketiga yaitu jika terjadi kesulitan untuk mendapatkan tenaga kerja, sebagian besar petani dapat mengambil tenaga kerja dari luar desa. Yang keempat yaitu kekurangan modal diatasi dengan peminjaman dari bank dan kredit dari pabrik gula. Nah, biasanya itu dari pabrik gula itu bisa kadang itu pabrik gula membuka layanan kredit untuk modal usaha tani dan nantinya akan dipotong ketika panen. Yang kelima yaitu tidak menjadikan usaha tani tebu sebagai satu-satunya mata pencaharian. Jadi kan ini panen 1 tahun sekali dan penanaman juga 1 tahun sekali. Jadi di tengah-tengah perawatan petani ini bisa mencari mata pencaharian lain agar mendapatkan uang untuk kehidupan sehari-hari ini tidak mengandalkan dari usaha tani tebu saja. Kemudian ada kelebihan dan kekurangan program asuransi. Kelebihan dari program asuransi ini, program asuransi usaha tani yang diharapkan dapat memberikan perlindungan terhadap beresiko ketidakpastian dengan jaminan petani mendapatkan modal kerja untuk berusaha tani dari klaim asuransinya. Untuk kekurangannya sendiri, dari program asuransi ini kurang disosialisasikan kepada masyarakat, sehingga masih banyak sekali petani yang belum mengetahui adanya program tersebut, sehingga ketika ada kegagalan panen maupun pembiayaan modalnya, itu dari petani mengatasinya sendiri tanpa bantuan dari instansi pemerintah. Selanjutnya ada kemitraan. Jadi Bapak Sulaiman ini bekerja sama dengan pabrik gula cukir untuk melakukan pemasaran. Jadi setelah panen, Bapak Sulaiman ini akan menyetorkan hasil panennya itu ke pabrik gula cukir ini. Pabrik gula cukir ini berada di Jalan Irian Jaya, Desa Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang.
Pabrik gula cukir ini merupakan pabrik gula yang cukup besar di Jombang, yang merupakan peninggalan bangsa Belanda. Pabrik gula cukir ini menerima seberapa besar, seberapapun hasil panen dari petani. Jadi pabrik gula cukir ini tidak membatasi berapapun hasil panen yang disetorkan. Kenapa memilih pabrik gula cukir ini? Karena pabrik gula cukir ini lumayan besar, sehingga untuk potensi kebangkrutan itu sangat kecil. Jadi bisa diajak kerjasama di tahun-tahun selanjutnya. Yang terakhir ada perencanaan usaha tani. Ya, yang pertama ada peralatan dan mesin, kemudian bahan baku, dan perencanaan tenaga kerjanya. Yang pertama ada peralatan dan mesin. Dalam mengembangkan suatu usaha perlu adanya pedoman dan pengalaman yang dijadikan oleh pengusaha sebagai acuan. Pada petani tebu di Desa Karoblah ini memerlukan sebuah peralatan dan mesin selama proses menanam tebu, mulai dari masa tanam hingga nanti pada masa panen. Jadi yang dibutuhkan itu berupa traktor, sabit, cangkul. Di antaranya masing-masing alat memiliki fungsi yang berbeda-beda. Seperti sabit digunakan petani tebu untuk proses kelentek. Untuk traktor dan hand traktor, Bapak Sulaiman ini menyewa, sedangkan peralatan lainnya seperti cangkul, sabit, dan lain-lain itu miliknya pribadi. Kemudian ada bahan baku. Bahan baku merupakan salah satu yang paling penting digunakan untuk menentukan kualitas tanaman tebu ini. Bahan yang dibutuhkan oleh petani tebu di Desa Karoblah ini yaitu bibit tebu, pupuk, herbisida, Roundup, dan Petrov, kemudian insektisida Curacron, dan bibit. Bibit ini bisa diperoleh dari bekas hasil panen yang kemarin. Namun jika ada yang tidak layak dipakai atau kurang bagus, maka Bapak Sulaiman ini akan membeli bibit baru lagi. Untuk pupuk yang diperlukan bermacam-macam, terdiri dari ZA, Ponska, dan tetes tebu. Pupuk ini digunakan seperlunya dan secukupnya sesuai umur tanaman tebu. Dan yang terakhir ada tenaga kerja. Dalam menanam tanaman tebu pasti diperlukan tenaga kerja yang lumayan banyak sesuai dengan kebutuhan sampai tingkat tertentu sehingga jumlahnya optimal. Tenaga kerja ini biasanya berasal dari tetangga sekitar dan saudara-saudara dari Bapak Sulaiman sendiri. Nah, nanti kalau kekurangan orang, biasanya Bapak Sulaiman ini akan mencari tenaga kerja dari teman-temannya yang sama-sama berusaha tani. Nah, mungkin cukup itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.